Bab 2700. Kemarilah. Warrior yang tiba-tiba seperti menghadapi musuh besar. Mengabaikan ketidaknyamanan di sekujur tubuhnya, dia segera bersembunyi di dalam pagoda Hongmeng, lalu menutup pagoda Hongmeng. Dia menggunakan pedang domain untuk menutupi pagoda Hongmeng dan menyembunyikan pagoda Hongmeng. Serang. Sekarang pasti tidak bisa mengalahkannya. Sekarang seluruh tubuhnya tidak beres. Jika bertarung pada saat ini, berarti sedang mencari kematian. Jangan katakan bahwa dia berada dalam kondisi seperti ini. Walaupun dia berada di kondisi puncak, dia juga tidak bisa mengalahkannya. Sepasang mata itu adalah keberadaan yang ditakuti oleh adik Black. Di dalam pagoda Hongmeng, warrior yang seperti menghadapi musuh yang tangguh. Dia memegang pedang di tangannya dengan erat, siap bertarung sampai mati kapan saja. Di luar pagoda Hongmeng, mata itu perlahan-lahan memperhatikan tempat kejadian. Pada akhirnya berhenti di ruang di mana warrior yang memasuki pagoda Hongmeng. Pada saat ini, ekspresi warrior yang di dalam pagoda Hongmeng berubah seketika. Tidak lagi menghayal, warrior yang langsung keluar. Pada saat ini, sepasang mata itu langsung menatap ke warrior yang. Dalam sekejap, ruang di sekitar warrior yang berfluktuasi hebat seperti ombak. Warrior yang segera mengangkat sepasang tangannya, menyerah. Ruang di sekitarnya berhenti sejenak. Pada saat ini, warrior yang langsung mengeluarkan pedang isolated, berbalik dan menghilang di tempat. Sepasang mata itu benar-benar tercengang. Tapi dalam waktu yang singkat ini dia menyadarinya. Detik berikutnya, ruang di mana warrior yang menghilang ini langsung retak. Sebuah kekuatan yang dahsyat terus membombardir ruangan yang retak. Di ruang yang retak itu, sebuah bayangan Taois sedang berlari dengan liar. Tentu saja orang ini adalah warrior yang. Jika dia berada dalam kondisi puncak, dia mungkin akan memilih untuk bertarung. Tetapi kondisi dia pada saat ini, 100% tidak bisa mengalahkannya. Lebih baik kabur. Dia tidak lari ke ruang alam semesta 4 dimensi, tetapi berbalik dan berlari menuju ruang alam semesta 3 dimensi. Berlari menuju ruang alam semesta 4 dimensi ditakdirkan untuk bertarung, karena kondisi dia pada saat ini hampir kewalahan. Dia tidak mampu menanggungnya lagi, jadi dia berlari kembali. Baru saja datang Loh. Warrior yang merasa sangat kesal. Warrior yang melarikan diri dengan panik, kekuatan yang di belakangnya masih mengejarnya. Dalam waktu yang singkat, warrior yang memasuki celah ruang hampa, dan kekuatan yang berada di belakangnya tiba-tiba berhenti. Tidak hanya berhenti saja, tetapi juga mundur dengan kecepatan yang sangat laju. Warrior yang tidak mempunyai waktu untuk mempedulikan kekuatan dan sepasang mata itu lagi. Ruang Nine Layer. Begitu mendarat, warrior yang langsung terbaring, seluruh tubuhnya retak seperti bentuk jala, darah terus mengalir keluar, pakaiannya pun berubah menjadi warna merah darah. Ketika bergegas ke ruang itu, dia menggunakan kecepatan untuk meledakkan kekuatannya. Meskipun dia telah menerobos, tetapi dia juga harus mengorbankan sesuatu. Pengorbanannya adalah tubuh fisik yang terluka. Dia tidak menyangka akan bertemu sepasang mata itu begitu memasuki tepi alam semesta 4 dimensi. Tidak berdaya. Dia hanya bisa menahan perasaan retak di tubuhnya dengan terpaksa dan berlari kembali. Hal ini membuatnya frustrasi. Inilah yang dirasakan warrior yang pada saat ini. Dia bekerja keras selama sebulan dan menerobos dengan mengorbankan tubuhnya. Namun, belum lagi menarik napas, dia harus berlari kembali dengan sekuat tenaga. Mempermainkan diakah? Warrior yang menarik napas dalam-dalam dan perlahan-lahan berdiri sambil memegang pedang di tangan kanannya. Penyembuhan luka. Harus menyembuhkan luka terlebih dulu.
Jika saat ini tanah eskatologi datang menemukannya, maka masalahnya bukanlah masalah kecil lagi. Pada saat ini, Immortal Yin yang tiba-tiba muncul di depan Warrior Yang. Warrior yang hendak berbicara, Immortal Yin yang langsung mengerutkan kening dan berkata, "Apakah kamu sudah gila?" Warrior Yang. Immortal Yin yang berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku peringatkan kamu, kurasa tidak ada orang yang bisa datang dari bawah, orang itu pasti berasal dari tanah eskatologi." Ekspresi prajurit yang tampak kaku, "Akankah begitu sial?" Immortal Yin yang berkata dengan sungguh-sungguh, "Apakah kamu tidak ingin lari?" Warrior yang segera berdiri, berbalik dan berlari. Jika pada saat ini tidak lari, maka dia akan mati. Sangat sial. Warrior yang barusan pergi, bayangan Taois langsung muncul di ruang ini. Orang yang datang adalah Dewa Pertama, Jackie Lee, Samu dan Pendekar Pedang. Mereka berempat kebetulan melihat warrior yang terbang menuju pedang pengendali di kejauhan. Ketika melihat adegan ini, Dewa Pertama mengerutkan kening, kapan dia menjadi begitu pengecut. Dalam waktu yang singkat, Dewa Pertama melihat ke bawah, yakni tempat pendaratan warrior yang sebelumnya. Selain lubang besar yang dalam, di sana juga terdapat bekas darah. Beberapa orang saling memandang, pada akhirnya, Dewa Pertama menatap ruang kehampaan, dan berkata, dia baru saja masuk ke alam semesta 4 dimensi dan terluka. Pada saat ini, Samu tiba-tiba berkata, "Kejar." Setelah mengatakan itu, keempatnya langsung menghilang. Pada awalnya mereka bukan ingin mencari warrior yang, tetapi melihat warrior yang terluka parah, mana mungkin mereka akan melepaskannya. Tentu saja harus mengejar. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Pada saat ini adalah waktu paling gampang untuk membunuh warrior yang. Bagaimanapun, mereka berempat berada di sini, mereka berempat bergabung memiliki peluang yang besar. Mereka berempat jelas-jelas tidak akan melepaskan kesempatan ini. Tidak jauh di sana, Immortal Yin yang sedang melirik punggung beberapa orang ini di kejauhan, kemudian menggelengkan kepala. Kali ini, masalah warrior yang sangat besar. Di ujung Skylar di kejauhan, warrior yang terus berlari sepanjang jalan. Ketika dia menyadari bahwa ada orang sedang mengejarnya, ekspresinya tiba-tiba menjadi suram. Tidak pernah begitu sial. Berdasarkan keadaan dia pada saat ini, jangankan 4 orang, 1 orang saja dia tidak bisa mengalahkannya. Perlu diketahui, tidak peduli apakah Samu, Dewa Pertama atau Kaisar Li, kekuatan mereka benar-benar luar biasa. Walaupun dia tidak terluka, dia juga tidak berani mengatakan bisa mengalahkan lawan sendirian, apalagi sekarang dia terluka parah, 4 orang sedang mengejarnya. Benar-benar sial. Di dalam hati warrior yang terasa pahit. Meskipun warrior yang melarikan diri terlebih dahulu, tetapi jarak antara Kaisar Li dan yang lainnya semakin dekat dengan warrior yang. Kaisar Li yang merupakan pimpinan menatap cahaya pedang di kejauhan, nafas orang ini sangat lemah dan bau darah di tubuhnya sangat menyengat, dia pasti terluka parah, kita harus segera mengejarnya, jangan kasih dia kesempatan untuk menyembuhkan luka. Jika tidak, setelah dia menyembuhkan lukanya, aku khawatir agak sulit membunuhnya lagi. 3 orang yang berada di belakangnya menganggukkan kepala. Warrior yang saat ini tidak memiliki pembantu sama sekali. Walaupun Irene yang turun tangan, mereka berempat bergabung juga bisa menang. Di kejauhan, pedang pengendali milik warrior yang berlari kencang, kecepatannya meningkat hingga mencapai puncak. Situasinya pada saat ini sangat canggung, karena dia tidak bisa berhenti sekarang. Jika dia berhenti, berarti dia akan dikepung oleh 4 orang yang berada di belakangnya. Jika dia tidak berhenti,
dia harus mempercepat kecepatan ini secara terus-menerus, tetapi sekarang tubuhnya sudah kewalahan. Jika terus mempercepat, dia akan tumbang tanpa dikepung oleh 4 orang di belakangnya. Dapat dikatakan, sekarang dia terjerumus dalam kondisi dilema. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benaknya, "Aku halangi mereka." Suara Irenean. Setelah Irenean mengatakan demikian, dia hendak keluar, tetapi dihentikan oleh warrior yang berkata dengan sungguh-sungguh, "Bagaimana kamu bisa menghalangi mereka sendirian?" Irenean ingin mengatakan sesuatu, tetapi warrior yang menggelengkan kepala lagi, "Aku akan menemukan solusi." Setelah itu, warrior yang meningkatkan kecepatannya lagi. Pada saat ini, Shiro tiba-tiba muncul di bahunya. Ketika melihat Shiro, warrior yang sedikit mengernyit, "Bocah kecil, sekarang sangat bahaya, bukan saatnya bermain, cepat masuk." Shiro mengedipkan mata, lalu mengeluarkan tongkat elf. Dia segera melambaikan tongkat elf, warrior yang segera menemukan energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arahnya. Dengan kedatangan energi spiritual itu, kecepatannya berubah semakin cepat. Warrior yang sedikit bingung. Pada saat ini, Shiro duduk di bahunya, kemudian energi ungu kosmik yang tak terhitung jumlahnya, energi hitam Tai, energi hitam pedang reanimation langsung menyelimutinya. Dengan adanya energi spiritual ini, kecepatan pemulihan luka dari warrior yang lebih cepat beberapa kali lipat dari sebelumnya. Penyembuhan luka sambil bergerak. Warrior yang tertegun, lalu menatap Shiro. Shiro menyeringai. Warrior yang mengusap kepala Shiro dengan lembut, "Sungguh beruntung aku memiliki kamu, bocah kecil." Shiro merupakan bintang keberuntungan terbesarnya. Warrior yang menoleh dan meliriknya, lalu menyeringai, "Aku membiarkan kalian mengejar." Setelah mengatakan itu, dia meningkatkan kecepatannya lagi. Sekarang dia tidak takut tubuh fisiknya terluka lagi, karena kecepatan pemulihannya jauh lebih cepat daripada kecepatan terluka. Dia dapat pulih sepenuhnya paling lama setengah jam. Pada saat itu, dia bisa melakukan serangan balik. Di belakang warrior yang, Kaisar Li yang berkepala dingin ini mengerutkan kening. Dewa pertama yang berada di sampingnya bertanya, "Apa?" Kaisar Li berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku merasa ada yang aneh." Dewa pertama berkata, "Kenapa?" Kaisar Li melihat sekeliling, energi spiritual yang berada di sekitar sedang berkumpul ke arahnya. Energi spiritual itu sedang membantunya. Dewa pertama berkata dengan sungguh-sungguh, "Itu pasti kerjaan leluhur elf." Ketika mengatakan itu, dia melirik Kaisar Li, "Mau terus mengejar? Kejar atau tidak?" Tanpa berpikir banyak, Kaisar Li berkata, "Tentu saja harus mengejarnya. Jika melewatkan kesempatan ini, ingin membunuhnya pada masa depan tidaklah gampang. Hanya saja kita harus lebih berhati-hati. Orang ini memiliki banyak senjata ajaib super, leluhur elf, dan roh iblis yang sudah lama tidak muncul, serta wanita yang memiliki pistol. Adanya faktor ketidakpastian ini, kita tidak boleh ceroboh sedikit pun." Dewa pertama menganggukkan kepala. Dia telah bertarung dengan warrior yang berkali-kali. Dia juga memiliki beberapa pemahaman tentang warrior yang. Dia bukan kultivator pedang yang biasa. Dia memiliki banyak trik dan seringkali sangat licik, tidak memiliki sikap kultivator pedang sedikit pun. Tentu saja, warrior yang juga sangat kuat. Dia juga tidak menyangkal hal ini. Singkatnya, benar-benar tidak boleh ceroboh. Jika ceroboh, pasti gagal. Pada saat ini, Kaisar Li berkata lagi, "Percepat, kita semua harus cepat mengejarnya. Peluang membunuhnya semakin besar, jangan memberikan waktu untuk bernafas pada orang ini." Ketika mengatakan itu,
dia mengepalkan tangannya dengan erat, kemudian tiba-tiba meninju di belakangnya. Bong! Dengan bantuan dorongan itu, kecepatan Kaisar Li meningkat seketika. Dewa pertama, Samu dan yang lainnya juga menggunakan berbagai cara untuk meningkatkan kecepatan mereka. Dengan demikian, jarak antara warrior yang dengan Kaisar Li dan yang lainnya semakin dekat. Sekitar 1,5 jam kemudian, warrior yang tiba-tiba berhenti di kejauhan. Pada saat warrior yang berhenti, Kaisar Li dan yang lainnya tidak segera menyerang, tetapi sebaliknya mereka juga berhenti dan menjaga jarak dengan warrior yang ekspresi mereka kelihatan sangat waspada. Warrior yang melirik Kaisar Li dan yang lainnya di kejauhan dan berkata, "Kalian kemarilah." Kaisar Li dan yang lainnya bersambung.